Selamat hari Minggu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dengarlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 100 ayat 2 sampai 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat sekalian, bagaimana kabar kita hari ini? Saya yakin apapun keadaan kita hari ini, di sepanjang satu minggu yang telah lewat, ada begitu banyak perbuatan tangan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Entahkah itu berkat kesehatan, perlindungan, kecukupan, dan berbagai hal. Karena itu biarlah mengawali ibadah kita hari ini, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Melalui pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ku bersyukur. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kesempatan yang Tuhan beri untuk kami beribadah bersama-sama dengan keluarga, dengan teman kami, ataupun kami yang sendiri di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kekuatan dan anugerah yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami juga datang minta pengampunan Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami.
Kami adalah orang-orang yang sudah menyakiti Tuhan dan juga hati sesama kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan menyucikan kami agar kami boleh layak datang kepada Tuhan saat ini. Dan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami, kiranya Tuhan yang boleh mendengar seturut kemurahan-Mu yang besar. Mari bersama-sama saudara kita saat ini berdoa untuk situasi dunia kita yang sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Mari secara khusus kita berdoa untuk usaha penemuan vaksin dan obat yang sedang dilakukan oleh berbagai negara. Kita berdoa agar usaha tersebut Tuhan berkati, vaksin dan obat boleh segera ditemukan. Kita juga berdoa untuk resesi global, kesulitan ekonomi yang melanda seluruh dunia. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara dunia untuk boleh memikirkan cara terbaik mengatasi resesi ini. Mari dengan membuka suara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami saat ini berdoa untuk situasi dunia ini yang sedang menghadapi virus corona. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah situasi yang begitu menakutkan dan penuh ketidakpastian ini. Kami meyakini Engkau Allah berdaulat dan sedang bekerja menyatakan anugerah-Mu di tengah-tengah dunia kami. Termasuk Tuhan, kami meyakini Engkau sedang memberkati usaha para peneliti dari berbagai negara yang sedang berjuang untuk menemukan obat dan vaksin untuk mengatasi virus COVID-19. Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memimpin agar boleh segera ditemukan vaksin dan obat. Dan kami berdoa juga Tuhan, akibat COVID-19 ini, kondisi perekonomian di berbagai negara, bahkan dunia ini Tuhan semakin terpuruk. Karena itu kami berdoa biarlah di dalam anugerah-Mu Engkau memberikan hikmat kepada seluruh pemimpin negara-negara di dunia ini termasuk pemimpin negara kami untuk boleh mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi resesi ekonomi global yang sedang terjadi. Kami mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan berlaku atas bangsa kami dan dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita, mereka yang sedang sakit atau lemah tubuh. Kita berdoa agar Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sedang lemah iman, mereka yang sedang meragukan Tuhan, jauh dari Tuhan karena berbagai pergumulan. Kita berdoa agar Tuhan boleh menguatkan dan menolong mereka untuk bangkit. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami juga mengingat akan saudara kami yang sedang sakit, lemah tubuh. Kami mohon anugerah dan pertolongan Tuhan menopang mereka. Pulihkan mereka Tuhan dari sakit. Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Dokter yang menangani, keluarga yang menjaga mengasihi Tuhan juga berkati. Mereka boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih setia dan peliharaan-Mu bagi saudara kami yang sakit. Kami mengingat juga untuk saudara-saudara kami yang bukan sakit secara fisik, tetapi sakit secara jiwa dan rohani mereka. Mungkin mereka sudah lemah iman, mereka meragukan Tuhan, mereka jauh dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap mereka, kiranya anugerah-Mu juga menopang mereka. Kiranya Allah Roh Kudus menolong mereka untuk bangkit, menemukan kekuatan dan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Dan pakailah kami sebagai saudara-saudara seiman untuk boleh saling menguatkan dan mendoakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami juga meyakini Engkau Allah mengerti setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang tersembunyi daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami meyakini lebih dari apa yang sanggup kami minta dan doakan di hadapan-Mu. Engkau mengetahui semuanya lebih daripada itu dan Engkau sedang menjawabnya
lebih daripada yang kami pikirkan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bersama dengan seluruh gereja di berbagai tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman kita lakukan dengan penuh keyakinan di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika saudara gelisah, siapa yang saudara cari? Ketika hati kita merasa sedih, ada pergumulan, kepada siapa kita beritahu? Pujian KPPK 146 mengajak kita untuk mencari Tuhan, memberitahu Yesus segala yang kita pikirkan dan kita rasakan. Sebab hanya Yesus yang paling mengerti dan mengasihi kita. Mari kita pujikan KPPK 146 bait 1 dan 2. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari Amsal 31 ayat 10 sampai 20, lalu ayat 30. Amsal 31 ayat 10 sampai 20 dan ayat 30. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, jemaat sekalian membaca ayat yang bernomor genap, dan kita akan bersama-sama membaca ayat 30. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera,
Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Bersama-sama, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jemaat sekalian, 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Ibu Internasional. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini pun diambil dari kisah seorang ibu bernama Abigail. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pujian "Di Doa Ibuku, Namaku Disebut". Seorang ibu yang takut akan Tuhan digambarkan lewat lagu ini adalah seorang ibu yang tekun mendoakan anaknya dalam berbagai pergumulan, berbagai kondisi. Biarlah lagu ini menghantar kita untuk merenungkan firman Tuhan. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerah. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah kini ku kenal di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu bertelur. Kembali sayuku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Mari bersama kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Saat ini kami beroleh waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami, memberkati kami dengan kebenaran-Mu, memberikan kami hikmat pengertian, dan juga Tuhan tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu mengubahkan hidup kami agar kami semakin serupa dengan Engkau. Pimpin hamba-Mu, pakailah dia untuk boleh menjadi berkat, dan ubahkan hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, di dalam khotbah untuk peringatan Hari Ibu Internasional, hari yang akan kita rayakan 2 hari lagi, saya rindu mengajak kita belajar dari seorang ibu yang ada di Alkitab, yaitu Ibu Abigail, seorang perempuan yang bijaksana.
Mari kita membaca bagian firman Tuhan 1 Samuel 25 ayat 2 sampai ayat yang terakhir ya. Kita tidak akan membacanya semua, namun kita akan hanya membaca ayat 2 sampai 3, lalu ayat 32 sampai 35. 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 3, lalu 32 sampai 35. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ayat 32 sampai 35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijaksanaanmu, dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengar perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Ya, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, bagi Anda yang sedang mencari pacar atau mencari menantu, tentunya pasti kita menyiapkan sejumlah kriteria gitu ya untuk menemukan orang yang tepat, orang yang ideal. Nah, ada seorang pria bernama Johnny, dia seorang ahli komputer, saudara. Dia sedang mencari calon istri. Nah, dia yakin bahwa wanita ideal yang cocok untuk dia adalah wanita yang memenuhi kriteria sebagai berikut, saudara. Pertama, dia harus upgradable, artinya mau ditingkatkan kualitasnya, entah belajar masak, belajar make up, dan lain-lain. Yang kedua, multitasking. Dia harus bisa mengerjakan banyak hal dalam sekali waktu. Yang ketiga, dia harus user friendly, artinya ramah. Dan yang terakhir tentunya saudara, wanita pujaannya harus yang interface-nya atau penampilan fisiknya harus yang oke punya, harus cantik, menarik. Nah, singkat cerita bertemulah Johnny dengan seorang gadis bernama Wina. Wah, gadis ini memenuhi kriterianya. Kemudian mereka berpacaran lalu menikah. Nah, sayangnya saudara, pernikahan mereka hanya seumur jagung karena suatu waktu Johnny menemukan bahwa Wina ternyata multi user, saudara. Alias apa? Suka selingkuh. Wina cantik jelita, multi talenta, tapi buruk karakternya. Saudara, zaman sekarang untuk mencari dan menjadi perempuan atau wanita yang berkarakter baik itu cukup sulit. Mungkin salah satu penyebabnya adalah satu kata, yaitu krisis, saudara. Ya, krisis membuat karakter asli orang itu muncul ke permukaan dan tidak bisa disembunyikan. Contohnya waktu di awal-awal corona kemarin,
Orang itu karena menghadapi krisis corona rela rebutan belanja di supermarket. Orang-orang menjadi gampang emosi, gampang bertengkar satu dengan yang lain karena krisis, saudara. Izinkan saya bertanya kepada khususnya kaum ibu. Karakter apa yang kira-kira suami, anak, orang lain lihat dalam diri ibu-ibu sekalian ketika krisis corona ini terjadi? Dalam perikop yang kita baca tadi, kita berjumpa dengan seorang ibu bernama Abigail yang juga mengalami krisis. Nama Abigail berarti ayahku adalah sukacita. Bagus bukan arti namanya? Dan di ayat 3 yang tadi kita baca, selain dia cantik jelita, dituliskan bahwa dia adalah istri yang bijaksana. Ini berarti Ibu Abigail itu seorang yang takut akan Tuhan. Dia juga pintar mengambil keputusan dan tepat menjalani kehidupan ini dengan berbagai pergumulannya. Saudara bayangkan udah cantik jelita ya, lalu karakternya pun cantik. Wah, sungguh perpaduan yang luar biasa. Pasti dambaan semua orang ya. Nah, tapi saudara, Nabal suaminya ternyata bertolak belakang. Meskipun dia seorang CEO yang sukses, pengusaha yang kaya raya, tetapi seperti arti namanya yang artinya tolol, saudara. Nabal ini digambarkan, Alkitab menuliskan bahwa karakternya itu kasar. Dia tidak takut akan Tuhan dan tidak bijaksana. Dia tidak memperlakukan orang lain dengan hormat, dengan baik. Perbedaan karakter ini terlihat ketika Daud mengutus orang-orangnya pada hari pengguntingan bulu domba yang diadakan oleh Nabal. Saudara, hari pengguntingan bulu domba pada masa itu adalah pesta yang besar yang diadakan di mana banyak orang itu disambut untuk menikmati makanan, minuman yang diadakan, yang disediakan pada saat itu. Nah, karena Nabal adalah seorang yang kaya raya, ayat 36 di sana dituliskan bahwa pesta yang diadakan oleh Nabal ini adalah pesta yang setara pesta raja-raja, saudara. Jadi bukan main-main. Karena itulah Daud mengutus orang untuk meminta makanan. Wajar loh ya. Apalagi saudara, Daud ini sudah berjasa dalam melindungi para gembala dan ternak-ternak Nabal ketika ada di padang gurun. Namun ketika orang-orang Daud datang kepada Nabal, betapa kecewanya Daud. Ketika alih-alih Nabal itu membalas budi, dia justru merendahkan dan memaki orang-orang Daud dengan berkata demikian. Siapa tuh Daud? Dia itu orang gak berguna. Ngapain aku kasih makanan untuk dia? Dia itu hanya hamba yang lari dari tuannya. Saudara, perkataan yang merendahkan ini membuat Daud itu naik pitam. Dia lalu bersama dengan 200 orang pasukannya hendak membunuh Nabal seisi rumahnya. Krisis besar terjadi, saudara. Saudara, ketika nyawa Anda dan keluarga terancam, apa yang akan saudara rasakan dan lakukan? Biasanya respon ketika kita terancam adalah kita takut, lalu bertindak. Entah itu melawan atau kita melarikan diri. Nah, Abigail, seorang istri yang bijaksana ini, memutuskan untuk melawan balik, saudara. Tetapi bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kerendahan hati. Tanpa sepengetahuan suaminya, ayat 18-31 dituliskan Abigail mengirim makanan dan anggur untuk Daud, dan dengan bersujud di depan Daud dia berkata, "Tuhan, ampunilah hambamu ini. Hambamu ini yang salah. Maafkanlah kami. Tolong jangan membunuh
Jangan berbuat hakim sendiri. Tuanku adalah calon raja yang diurapi oleh Tuhan. Nanti akan menggantikan Saul. Biarlah Tuhan yang bertindak atas nama Tuanku. Ucapan yang rendah hati kemudian meluluhkan hati Daud. Di akhir kisah, saudara, Tuhan sendiri benar bertindak membela Daud. Nabal, suami yang tolol itu, saudara, akhirnya terkena stroke lalu mati dihukum Tuhan. Abigail yang menjadi janda diambil menjadi istri oleh Daud. Saudara, belajar dari kisah ini, kita tahu bahwa menjadi ibu, menjadi istri yang bijaksana merespon krisis itu sangatlah penting. Para ibu ditempatkan Tuhan menjadi penolong yang mengasihi keluarga. Dan saudara, saya yakin di tengah pandemi virus corona ini, tentunya saya membayangkan para ibu harus memikirkan banyak hal, ya, duit belanja hari ini, masak apa, bersih-bersih gimana, anak-anak gimana, harus sehat. Juga belum lagi dengan sistem sekolah online yang diadakan sekarang, ibu-ibu harus mengajari, mendampingi anak-anak di rumah. Saudara, bisa jadi makin stres ya para ibu di hari-hari ini. Yang awalnya harusnya jadi penolong bisa jadi sekarang jadi perongrong, saudara. Karena itu disinilah butuh kebijaksanaan. Para ibu-ibu Kristen harus bijaksana merespon krisis supaya dapat melewati krisis ini, menjalani hidup ini dengan tetap penuh kekuatan, bahkan menjadi berkat. Bagaimana saudara dapat menjadi ibu yang bijaksana merespon krisis? Belajar dari Abigail, yang pertama saudara, takutlah akan Tuhan lebih daripada apapun. Saudara, ayat 23 sampai 31 dari ucapan Abigail, setidaknya kita mendapati 7 kali Abigail itu menyebut kata Tuhan. Saudara, bagi Abigail, Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memperhatikan kehidupan setiap manusia, baik mereka yang jahat seperti suaminya, maupun mereka yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan mampu menyatakan keadilannya. Saudara, kebijaksanaan Abigail lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Karena itu, dia tetap menghormati suaminya yang tolol itu, tetapi tidak menuruti perbuatannya. Dia juga dengan rendah hati datang kepada Daud untuk menyelamatkan keluarganya. Amsal 1 ayat 7 menuliskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, sejauh mana khususnya kaum ibu menjadi ibu yang takut akan Tuhan? Sejauh mana ibu-ibu memberi diri dituntun oleh firman, memberi waktu membaca, merenungkan, berdoa di tengah-tengah krisis ini, membentuk hati yang takut kepada Tuhan lebih daripada takut akan suami maupun takut akan krisis. Saudara, hal yang kedua, bagaimana menjadi ibu yang bijaksana dalam merespon krisis? Dari teladan Abigail kita belajar, ketika terjadi konflik, usahakanlah kedamaian untuk semua orang. Usahakanlah kedamaian untuk semua orang. Saudara, ketika Abigail tahu ada konflik antara suaminya dengan Daud, saudara, Alkitab tidak mencatat dia itu memarahi suaminya di depan orang. Atau Alkitab juga tidak mencatat bahwa lalu Abigail ini bergosip tentang Daud kepada para tetangga. Atau saudara, saya membayangkan kalau Abigail hidup di zaman ini, saya yakin Abigail itu tidak akan menggunakan
media sosial ya untuk menjelek-jelekan Daud. Dia tidak akan menggunakan mulutnya dengan ceroboh untuk menjelekkan orang lain yang berkonflik dengan dia. Saudara, sebaliknya Abigail berusaha meredam konflik itu dengan memenuhi permintaan Daud akan makanan, dan saudara, dia mencari waktu yang tenang untuk berbicara kepada suaminya setelah pesta usai. Saudara, Matius 5 ayat 9 Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ketika terjadi konflik, Tuhan meminta kita mengusahakan kedamaian untuk semua orang. Kedamaian bukan berarti kompromi terhadap dosa atau kesalahan. Tidak, saudara. Kedamaian berarti kita melihat masalah itu secara objektif. Kalau ada kesalahan, kita tegur tanpa menghakimi, tanpa memihak. Dan ketika ada perbedaan, kita tetap mengasihi dan menerima. Saudara, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg beberapa waktu lalu didaulat menjadi salah satu dari 7 pemimpin perempuan yang dianggap sukses menangani Corona di negaranya versi majalah Forbes. Apa yang dilakukannya, saudara? Di saat banyak orang mengalami ketakutan terhadap COVID ini, Erna memiliki ide inovatif untuk memberikan kedamaian. Dimulai dari anak-anak, saudara. Diberitakan dia mengadakan konferensi pers dengan anak-anak selama 3 menit. Di situ dia menjawab pertanyaan anak-anak dari seluruh negeri dan meluangkan waktu untuk menjelaskan kenapa anak-anak itu boleh merasa takut. Enggak apa-apa kok kalau mereka takut. Ya, saudara, anak-anak seringkali menjadi kalangan yang terlupakan di tengah-tengah krisis yang dialami oleh orang dewasa. Namun menjadi perhatian oleh Ibu Erna Solberg. Saudara, kita tidak harus menjadi pemimpin besar seperti Erna Solberg untuk bisa mengusahakan kedamaian di tengah krisis yang sedang kita hadapi. Mari kita buka mata, buka hati, mari kita minta hikmat kepada Tuhan untuk melihat kesempatan demi kesempatan untuk menjadi alat pendamai Tuhan di tengah kondisi ini. Mari lakukan tindakan-tindakan sederhana. Berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan, berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang di PHK. Kalau ada berkat uang, saudara berbagi kepada mereka yang kekurangan. Banyak cara kita bisa lakukan. Saudara, hari ini kita belajar dari Abigail, seorang ibu yang cantik jelita dan bijaksana. Krisis yang terjadi dalam keluarganya diresponsnya dengan bijaksana. Mari, biarlah setiap kita, khususnya kaum ibu, boleh belajar untuk mengambil keputusan dalam takut akan Tuhan. Usahakanlah kedamaian di tengah konflik. Mari para pria, para suami, anak-anak, dukunglah para ibu untuk menjadi perempuan yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya yakin, saudara, ketika kita semua melakukannya, kita akan berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sebuah teladan yang indah dari seorang ibu yang bernama Abigail. Terima kasih Tuhan, Abigail menjadi teladan buat kami semua. Bagaimana dia merespon krisis yang terjadi dengan bijaksana. Tuhan, tolong setiap kami untuk belajar hidup takut akan Tuhan lebih daripada takut akan krisis ataupun takut kepada orang. Tolong kami juga di tengah
krisis ini, ketika terjadi konflik, ajar kami untuk menjadi alat pendamai Tuhan, menyatakan damai Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu saat ini berdoa khususnya untuk kaum ibu. Di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan, ada terlalu banyak hal yang dapat membuat kaum ibu menjadi stres, menjadi tertekan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Berikanlah hikmat, takut akan Tuhan, berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan untuk boleh melandasi setiap keputusan demi keputusan, tindakan yang mereka lakukan, untuk boleh tepat sesuai dengan firman Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi orang-orang di sekitar. Pimpin kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami juga sebagai suami, sebagai anak, sebagai menantu, apapun peran yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan juga tolong kami boleh meneladani kebijaksanaan Abigail. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan meresponi firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja, ataupun saudara dapat menggunakan scan barcode yang sudah ditampilkan. Kita akan menyanyikan pujian KPPK nomor 50, Hitung Berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Tapi jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat-Mu, bait 1 dan 4. Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, yang melimpah padamu dalam pergumulanmu di dunia. Jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Beri hikmat untuk para majelis dalam mengelola uang Tuhan ini, agar sungguh Engkau pakai gerejamu ini boleh membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita pujikan doksologi
dan saya akan memberikan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah minggu selesai, Tuhan Yesus memberkati.